Ya. Nah, anak ini secara biologis memang anak orang tuanya, tetapi secara pendidikan anak ini adalah anak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan berbincang dengan Ketua Yayasan Islam Al-Kahfi Batam, yaitu Bapak Muhammad Rizal Jerry. Pada hari ini kita akan berbincang sedikit yaitu program kita yaitu podcast bersama SNTV. Insyaallah. Di mana kita berbincang tentang visi, misi dan arah kebijakan dakwah daripada Yayasan Al-Kahfi Batam. Mungkin Bapak bisa memberikan kira-kira visi apa yang dibawa oleh Yayasan Al-Kahfi Batam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihil lazina astafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menyematkan iman dan Islam di diri-diri kita. Kemudian Allah memberikan karunia yang besar kepada kita untuk berjuang di jalannya di atas sunnah dalam rangka meninggikan kalimat Allah, mendakwahkan Islam agar Islam ini tersebar, orang-orang akan kembali kepada agamanya dan rujuk kepada sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Dan inilah yang harus kita syukuri. Bagaimana kita menyukurinya? Yakni mengupayakan secara optimal diri-diri kita ini dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap muslim tentunya ingin bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin guna menyongsong kehidupan yang hakiki di akhirat kelak, di surga insyaallah. Oleh karenanya kesempatan yang kita miliki ini harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Berbicara tentang Yayasan Islam Al-Kahfi Batam, tentunya kalau cuma 20-30 menit enggak cukup, sangat panjang, perjalanannya sangat panjang. Tapi insyaallah kita akan coba ringkas agar kaum muslimin tahu apa sih maksud dan tujuan Yayasan Al-Kahfi ini diadakan. Jadi bermula dari sebuah pengajian di TPA, di sebuah musola TPA yang ada di Sungai Panas pada kira-kira sekitar 21 tahun yang lalu. Sejumlah pemuda ini mereka berkumpul. Jadi kalau boleh tahu tahun berapa kita mulai itu, Pak? Itu 1999. Saya pun belum 99 ya. Iya, belum bergabung di yayasan ini. Jadi beberapa pemuda tersebut mengadakan pengajian. Jadi mereka ingin sekali kalau pengajian ini mendapat jaminan dari negara, dari pemerintah gitu, supaya tidak gerakan yang ilegal, tersembunyi gitu. Jadi nama Al-Kahfi itu bisa jadi dari berkumpulnya pemuda tadi. Iya, nanti itu cikal bakal. Oh gitu. Jadi tahun 99 tersebut mereka ada pengajian, kemudian semakin hari itu, padahal pada saat itu ya kota Batam sedang hiruk pikuk gemerlapnya gemerlapnya sebagaimana orang tahulah Batam ini seperti apa dulunya. Nah mereka ini tetap istiqomah. Jadi setiap hari mereka datang bertambah sehingga pada tahun 2000 itu mereka coba mengeluarkan ide untuk mendirikan yayasan sebagai payung hukum, menjadi wasilah dakwah. Tersebutlah pada saat itu nama Bilal bin Robah.
Cuma karena kesibukan mereka pada saat itu, karena sebagian besar mereka bekerja di perusahaan asing, jadi ketemunya itu ya paling di ujung pekan, sehingga tidak terfollow up. Namun kegiatan-kegiatan rutin seperti pengajian dari musola ataupun masjid, kemudian perumahan itu tetap berjalan. Nah, semakin lama karena teman-teman para pionir yayasan ini sering komunikasi melalui tempat mereka bekerja. Pada tahun 2001 baru disebutkanlah nama Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi. Nah, ini mereka menganggap terinspirasi oleh kisah Ashabul Kahfi. Oke, jadi tadi berkumpulnya pemuda tadi, apakah diawali dengan ide itu ada manhaj yang sama atau bagaimana? Artinya siapa orang-orang ini sehingga kok istilahnya kita sekarang mengenal bahwa kita kembali bahwa ada dakwah sunnah. Artinya mereka-mereka ini siapa? Artinya karena di Batam dahulu yang saya tahu, karena saya ke Batam dari tahun 95. Artinya kita hanya Islam, kita hanya kedatang pengajian taklim dan sebagainya seperti di Muka Kuning, ada majelis taklim di Muka Kuning seperti itu. Nah, apakah berlatar belakang dari organisasi tertentu ataupun dari kegiatan apa yang sehingga bisa melatar belakangi bisa kembali kepada jalan yang misi yang sekarang ini. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi yang saya dapatkan sumbernya dari tentunya dari mereka yang pelaku sejarah tersebut. Terkadang mereka sholat di sebuah masjid melihat gerakan sholatnya sama. Jadi cara sholatnya, takbirnya, posisi tangannya, sehingga setelah salam langsung ada keterikatan taliful qulub. Alhasil mereka diskusi dari mana. Nah, dari situ gabung. Nah, memang seperti itu. Jadi memang bertemu di Batam melihat gerakan sholatnya sama, alhasil bertemu kemudian ya saling mengenalkan diri. Nah, teman-teman mereka pun alhasil oh si Anu ada loh link dari personal gitu. Iya, mungkin mereka dulu pernah ikut pengajian di Jawa kan. Nah, dari situ berkumpullah sambil yang di PT juga mendakwahkan kawan-kawannya di PT supaya ayo kita ngaji bareng kembali kepada sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW gitu. Sehingga tahun 2001 itu sudah mulai tercetus ide untuk mendirikan Yayasan Al-Kahfi pada saat itu, Yayasan Al-Kahfi. Nah, tepatnya di bulan Juni itu secara resmi dicatat oleh Notaris Yon Ridarto SH, maka resmilah Yayasan Islam Al-Kahfi ini berdiri, diakui oleh pemerintah. Nah, pada saat itu teman-teman para pionir ini langsung mengadakan, karena sudah resmi diakui oleh pemerintah, mengadakan sebuah tindakan-tindakan seperti misalkan mengajukan lahan ke otorita Batam, kemudian menghubungi instansi-instansi terkait untuk bisa membantu gitu. Alhamdulillah pada sekitar bulan November tahun 2001 itu Yayasan Al-Kahfi mendapat alokasi lahan seluas 1 hektar di Nongsa. Oh, di Nongsa mana? Yang sekarang itu adalah berdirinya PPT Imam Syafi'i. Terus ceritanya dengan Masjid Sabilun Najah, keterkaitan dengan Masjid Sabilun Najah bagaimana, Pak? Jadi rentang 2001 sampai 2006, nah memang masa yang sulit juga bagi Al-Kahfi pada saat itu, karena intinya pada saat itu asal ada lembaga payung hukum maka diharapkan bisa mengadakan pengajian-pengajian di masjid-masjid. Ya, diizinkan, terkadang bersinggungan dengan takmir, dengan jemaah, alasan diusir. Kemudian diusir. Nah, itu rentang waktu sekitar dari 2001 sampai tahun 2005 akhir. Nah, salah seorang mereka kenal sama yang pemilik tanah di atasnya berdiri Masjid Sabilun Najah. Mereka ada kenalan,
karena pada saat itu teman kita ini guru di salah satu sekolah swasta di Batu Aji. Kemudian si pemilik tanah ini adalah ustadz di organisasi tersebut. Jadi mereka intens ketemu. Oh gitu. Intens ketemu. Nah, si ustadz ini sudah bolak-balik mencoba mendirikan sekolah Fajar Ilahi ini, tapi memang qadarullah belum mendapat sambutan oleh masyarakat, sehingga sang pewakif menyampaikan, gimana kalau kamu aja yang mengelola, kalau kami mengelola artinya harus otoritas Pak, Bapak nggak boleh ikut campur itu. Dia nggak ada masalah. Nah, disitulah dihibahkan tanah sekalian dua lokal di belakang SNTV ini. Nah, sambil juga tanah yang di atasnya berdiri Masjid Sabilun Najah. Pada tahun 2006 terjadi pertukaran kepengurusan. Diangkatlah pada saat itu Pak Asep rahimahullah menjadi ketua yayasan. Alhamdulillah beliau memang orang yang benar sulit untuk mendapatkan sosok seperti beliau ini. Kalau istilahnya influencer, tapi dalam kebaikan ya. Influencer itu papan atas. Itu Pak Asep rahimahullah. Setiap orang yang bertemu dengan Pak Asep pasti akan terpengaruh oleh Pak Asep dan ikut gitu. Apakah dia orang hartawan atau ilmuwan atau orang yang punya berpengaruh atau katakanlah orang akar rumput istilahnya. Semua itu terpengaruh oleh Pak Asep rahimahullah. Beliau mempunyai karisma yang luar biasa. Masya Allah. Nah, setahun kemudian itu tahun 2006 itu sudah mulai dibangun Masjid Sabilun Najah. Nah, berbondong-bondong kaum muslimin gotong royong harus menginfakkan harta-harta mereka, tenaga mereka, berilah Masjid Sabilun Najah ini. Jadi Pak Asep ini rahimahullah, Masya Allah, beliau berjuang sampai hartanya itu habis. Karena harus mengurusi yayasan ini. 3 tokonya satu persatu tutup. Nah, jadi ini sejarah singkatnya sampai pada saat itu Al-Kahfi ini kalau dilihat di akta notaris itu yang di versi yang lama 2001 setoran modalnya itu 2 juta. Di versi 2011 di akta itu 20 juta. Nah, pada tahun 2019 punya aset sekitar 37 miliar. 37 miliar. Masya Allah. Luar biasa. Jadi rentang waktu, alhamdulillah teman-teman juga yang memang para pionir ini memang merasakan mereka ini adalah bagaimana saya memberi manfaat kepada orang lain. Oke, kalau kita hubungkan sekarang Pak, dakwah ini awalnya dari pengajian, kemudian sekarang kalau nggak salah Al-Kahfi udah punya beberapa unit pendidikan, mulai dari TK, kemudian sampai SMA ya, dan mungkin ada rencana mungkin ke perguruan tinggi tentunya. Insya Allah. Nah, ini apa yang melatar belakangi? Apakah karena dakwah ini paling efektif melalui pendidikan atau bagaimana kita mengenalkan dakwah ini kepada masyarakat? Nah, ini yang termasuk dalam visi maupun juga arah daripada yayasan ini. Ya, Masya Allah. Jadi ketika beberapa kawan-kawan kumpul di tahun 2000 rentang waktu 2001 sampai 2006 itu, ya mereka yang punya anak SMP itu harus menyekolahkan anaknya di pesantren di Jawa. Dan yang masih tingkat SD yang menyekolahkan sekolah negeri. Termasuk saya juga di sekolah negeri anak-anak. Nah, karena sudah berkumpul kemudian ada payung hukum, tentunya para pionir ini memikirkan kita harus mendirikan sekolah. Karena yang paling efektif dakwah yang melalui sekolah.
Sehingga berdirilah sekolah Fajarilah ini. Muridnya pada saat itu TK-nya sekitar 17, SD-nya 32, 49. Tahun 2016. Sekarang 2006 ya. Sekarang 2006. Sekarang muridnya itu 4.000. Iya, Masya Allah. Jadi rentang waktu sekitar 13 atau 14 tahun. Ya. Itu udah sampai 4.000. Sekarang bahkan nggak cukup gitu. Nah, tentunya ini harus diatur supaya pertumbuhan yang sangat cepat dari Yayasan Islam Al-Kahfi ini harus mempunyai tata kelola manajemen yang baik. Nah, saya akan menjelaskan visi misi Yayasan Al-Kahfi ya. Visi misi Yayasan Al-Kahfi, visinya itu adalah mewujudkan masyarakat yang bertauhid, taat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah, ini visi dari Yayasan Islam Al-Kahfi. Tentunya mengajak manusia kembali kepada Allah. Nah, ini sebagaimana dakwahnya para nabi dan rasul. Beribadah dengan ibadah yang sahihah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, al-a'immatu arba, dan sampai ke kita. Nah, jadi itu yang menjadi visi misi yayasan. Kemudian apa misinya? Yakni menyebarkan dakwah Islam melalui tasfiyah, yakni pemurnian. Jadi agama ini sebagaimana dulu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada para sahabat. Nah, itulah yang kita emban. Jadi harus dimurnikan agama ini. Karena semakin jauh rentang waktunya dari zaman kenabian tentu banyak tercemar di perjalanan yang panjang ini. Kemudian tarbiyah, pembinaan yang berkesinambungan. Jadi misi ini harus mensupport visi. Istilahnya untuk breakdown-nya lah ya, breakdown-nya. Kemudian misi yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan formal berkelanjutan serta pendidikan non formal. Jadi pendidikan non formal ini ada seperti pesantren pekerja itu Khadijah, kemudian Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Bais, kemudian ada juga cuma Al-Bais nggak pesantren dia. Dengan mengutamakan standar mutu berbasis Islam. Jadi pendidikan ini tidak asal didirikan gitu. Harus dikelola dengan baik supaya memang bermutu gitu. Apalagi kita menyandang label Islam. Label Islamnya. Di atas pundak kita ini adalah nama Islam yang subhanallah ketika kita salah khawatir nanti orang menganggap apa yang ada di pundak kita yang salah. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan, makanya harus dikelola dengan baik. Kemudian misi selanjutnya dari Yayasan Al-Kahfi mewujudkan unit-unit usaha penopang bidang dakwah, pendidikan dan sosial yang halal, baik dan bermartabat. Jadi harus ada di titik tertentu Yayasan Al-Kahfi ini sudah bisa mandiri. Untuk artinya kita nggak selalu tergantung oleh infak dari umat. Ya, kalau yang mau infak tetap kita terima gitu ya. Tapi untuk meminta-minta kita coba kurangi ya. Kita kurangi karena kata Nabi alaihi wasallam al-yadu ulya khairun mina yadis sufla. Ya, karena gitu. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kita berupaya seperti itu. Bahkan nanti kita kalau bisa memberi gitu. Nanti ada lanjutannya. Jadi harus ada usaha untuk menghidupi dakwah ini, pendidikan, kemudian dakwah seperti yang ada di SNTV ini kan sebentar ya harus disumbang dulu sampai nanti suatu saat bisa ada sponsor atau muhsinin yang ingin komitmen setiap bulan seluruh biaya saya cover. Sebagaimana TV atau radio yang ada di Indonesia ini. Kemudian menuju kader dakwah, pendidikan ekonomi Islam yang bermutu. Nah, kita ini kan tidak mungkin mengurusi yayasan ini terus menerus, kita ini sudah tua.
Iya, betul. Jadi perlu kadar. Harus ada kadar, harus kadar. Karena apa? Kita berharap Al-Kahfi ini bisa eksis sampai hari kiamat sehingga orang-orang yang telah berinvestasi baik dengan ilmunya, baik dengan hartanya, baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya, baik dengan waktunya, itu akan mendapatkan manfaat nanti ketika Al-Kahfi ini bisa terus ada. Dan amal soleh itu lahir dari Al-Kahfi ini, kita bisa mendapatkan amal jariah itu mengalir. Itu kita harapkan. Oleh karenanya harus ada yang meneruskan. Pertama harus ada konsep utuhnya. Misalkan kalau istilah kerennya itu roadmap lah ya, roadmap atau peta jalan ya. Harus tahu 10 tahun ke depan ini apa yang kita harus tuju. 15 tahun ke depan apa yang harus kita, misalkan Saudi itu ada kan Vision 2030 kan gitu. Nah sekarang pendidikan itu kira-kira sepekan yang lalu keluar peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2035, diambil 15 tahun. Artinya setiap lembaga harus punya peta jalan yang jelas supaya orang-orang yang ada yang mengurusinya itu tahu kemana arahnya. Kalau ibaratkan perahu, maka semua orang yang ada di atas kapal tahu kemana arah kapal. Sehingga ketika diperintahkan untuk mengayuh, maka arah kayuhnya itu harus sama. Sama ya. Betul. Terus kendala mungkin Pak sebelum kita lanjut itu. Kendala-kendala kan setiap dakwah ataupun setiap usaha itu pasti ada kendala. Baik dari luar maupun dari dalam. Nah ini yang pernah dialami oleh Al-Kahfi ini apa saja kendala yang paling kuat sehingga semakin mengokohkan iman daripada para pendiri ataupun yang dinamakan sebagai Father of Foundation kan begitu. Iya. Jadi kalau kendala itu sebenarnya sudah sebuah sunnatullah. Setiap gerakan dakwah, mohon izin Panji. Setiap gerakan dakwah itu pasti banyak kendala-kendala. Kalau sangat banyak sekali untuk diceritakan. Baik itu berurusan dengan negara, dikasih tahu Bang. Baik dengan urusan dengan negara atau dengan masyarakat, dengan dari sisi juga ya keuangan juga, itu banyak sekali. Tapi kita ini menunjukkan bahwa kita itu adalah lemah dan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh Al-Kahfi ini menunjukkan kelemahan dari kepengurusan orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga mereka selalu memohon pertolongan, menengadahkan tangan ke langit supaya Allah Subhanahu wa taala membantu yayasan ini. Dari sisi misalkan isu radikalisme gitu, bolak-balik baik dari Polda, Polresta maupun Mabes Polri datang ke kita ditanyakan ini. Kita jelaskan. Sampai saya jelaskan apa yang kalian ajarkan kepada umat. Saya bilang ini kitab bahasa Arab, silahkan Bapak panggil penerjemah supaya suruh baca diterjemahkan, Bapak paham apa yang kita ajarkan kepada manusia. Ini kita ajarkan bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka wudhu, bagaimana mereka puasa, bagaimana mereka zakat, kemudian bagaimana mereka menyembah Allah, bagaimana mereka mengesahkan Allah, bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana mereka harus berakhlak. Itu dari sisi pengajian-pengajian yang ada di masjid. Kalau di sisi sekolah silakan cek, anak-anak diajarkan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, cinta kepada bangsa. Ini yang kita ajarkan. Jadi sampai sekarang ini kita harus tetap mengedukasi. Itu yang dari kendala dari luar. Kalau dari dalam sendiri, apakah biasanya kalau dalam sebuah yayasan itu mulai besar ada saja orang-orang yang berkeinginan, misalnya ingin jadi ketua ataupun dia sudah merasa ini mau mendirikan sendiri sehingga terpecah-pecah. Nah, apakah kendala ini juga timbul di dalam yayasan ini? Allah alam, sampai sekarang ini kita sebenarnya Al-Kahfi ini sangat open di open management, dan kita
sudah mengatur. Jadi yayasan itu dia ada dua tipe. Satu kultural, satu struktural. Jadi kalau kultural ini adalah diatur oleh seseorang, misalnya pendiri, misalkan si pemilik, ini yang ngatur. Misalnya yayasan ini seperti ini, nanti diangkat ini, sini diangkat gitu. Kultural lah. Iya. Kalau tokohnya misalnya kiai, perlu tokoh. Tokoh kan. Nah kita tidak memilih itu, tapi kita memilih struktural. Jadi yayasan ini dibangun atas keprofesionalan. Kenapa? Kita harus mengelola harta kaum muslimin dengan baik. Tidak boleh asal. Apalagi sekarang asetnya sudah Masya Allah sudah luar biasa ya. Dari 2 juta menjadi ke 37 miliar tadi Pak ya. Jadi itu kan tumbuh. Kalau kita tidak kelola dengan baik, maka yang terjadi adalah yaitu tadi yang tidak kita inginkan, saling orang-orang itu saling merasa wah saya yang berjasa, saya yang ini, subhanallah. Kita mau cari apa di yayasan ini? Kan seperti itu. Sementara makanya yang paling terpenting adalah di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu harus diatur jelas. Jadi orang itu mengerti posisinya sebagai apa di sana. Kemudian dia ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu dibaca, dipelajari, dipahami, kemudian diadakan fakta integritas gitu. Tanda tangan semua. Jadi kalau ada orang yang wah saya seperti ini, memang artinya yayasan sudah mencoba untuk bagaimana hal ini kendala yang dari dalam sendiri tidak memecah ke depannya. Iya, bagus. Kemudian kita bicara kemudian ke depan. Ini rencana ke depan dari Al-Kafri, karena kita tahu bahwa pengkaderan adalah visi juga menjadi sebagai visi yayasan ini. Nah, kira-kira dalam jangka berapa lama kita akan bisa mendapatkan kader-kader yang akan melanjutkan dakwah ini? Ya, alhamdulillah sejak mulai tahun kemarin kita ada memberi beasiswa masih kepada lulusan-lulusan ataupun anak-anak dari orang-orang yang sudah berjasa di yayasan ini. Kita beri dia bantuan uang kuliah. Masih dari sisi kuliah keagamaan. Jadi nanti ke depan kita akan buka juga yang untuk umum, misalkan untuk manajemen, kemudian juga tenaga kesehatan, tenaga medis, kemudian keguruan. Nah ini kan perlu ada, termasuk juga nanti entrepreneur, termasuk juga IT gitu. Nah ini tentunya kita harus mengalokasikan. Jadi misalkan kita harus membuat anggaran untuk kader ya. Karena membangun sebuah infrastruktur itu mudah, ya kan? Tidak adapun membangun SDM itu rumit sekali. Kalau infrastruktur kita ada duit kita langsung bangun, atau kita hutang kita cicil secara bertahap, kemudian gedung itu jadi. Kita mau bentuk seperti apa bisa, tapi pun adapun kader ini kan mereka kader manusia ya. Jadi akan melanjutkan. Perlu pendampingan, perlu motivasi kepada para mahasiswa itu supaya mereka nanti benar-benar ketika mendapatkan beasiswa itu belajar dengan baik. Belajar dengan baik dengan hasil yang maksimum. Kemudian ya harus nanti mengabdi. Jadi kita buat peraturan itu adalah N+1 kalau nggak salah. N+1 artinya pengabdian selama kuliah. Lebih gitu. Tambah 1 tahun. Seperti itu. Nah nanti setiap tahunnya kita akan evaluasi. Misalkan kita menetapkan setiap semester itu Anda harus nilainya apa nih? Misalkan jahit-jahitan gitu. Misalkan gitu ya. Dia dapat jahit. Nah bisa jadi, atau dia dapat misalkan makbul, bisa jadi nanti nggak diperpanjang karena kita menganggap ini dia nggak tidak mampu gitu. Jadi memang benar-benar kita seleksi dengan baik. Adapun kesulitan nanti
para kader di dalam menuntut ilmu, nanti kita akan support dia. Apa yang menyebabkan Anda tidak bisa berprestasi? Iya, iya. Oke, jadi itu tadi adalah program untuk mengkader ya Pak ya. Iya. Kemudian ini kan sekolah ataupun ruang dakwah daripada Al-Kahfi ini terus berkembang. Iya. Nah, kira-kira harapan Bapak sebagai ketua yayasan saat ini untuk kedepannya dan istilahnya bagaimana mengembangkan agar dakwah ini semakin dikenal masyarakat, kemudian masyarakat paham mana Islam yang diajarkan Rasulullah dan mana yang sekarang ini mungkin bisa dikatakan agak menjauh dari tatanan ajaran yang sesungguhnya dari Rasulullah. Iya, Masya Allah. Jadi kesulitan kita pada saat ini adalah memang di pengurus yayasan ini memang sedikitnya SDM yang bisa menangani ini, menangani lembaga yang sudah sebesar ini. Sekarang kita masih bisa baru tahap mendakwahin anak-anak kaum muslimin. Jadi anak-anak yang bersekolah ke kita berikan pelajaran agama, pelajaran akhlak, pelajaran Al-Quran, pelajaran umum. Tetapi orang tuanya belum tergarap. Iya. Nah, orang tua yang mau mengaji dengan datang ke beberapa pengajian di Masjid Sabilun Najah, Masjid Ais, Masjid Al-Amin, itu kan hanya terbatas. Sehingga berjalannya waktu kita mengadakan evaluasi. Ini bagaimana nanti ke depan supaya jangan anaknya saja yang mendapatkan pendidikan agama, tetapi orang tuanya juga harus. Nah, ini bagaimana? Sehingga bersama divisi dakwah kita sudah merencanakan seperti kalau memang tidak bisa datang untuk di tahap awal ini, mereka ikut kajian dalam jaringan lah. Iya, contohnya seperti HSI Abdullah Roy. Iya. Nah, itu kan sangat bagus sekali gitu. Jadi orang itu setiap hari diingatkan, diberi pelajarannya walaupun hanya sebatas 3-4 menit, kemudian ada evaluasi. Iya, yang jelas setiap hari dia ada belajar agama, mendengar ataupun membaca atau bahkan menghafal. Iya, karena gini, kalau orang tuanya tidak belajar agama, maka sulit bagi kita ini. Iya. Terkadang nanti si anak ini akan kasihan, dia akan stres. Kata guru ustadz saya, ini harus seperti ini. Tiba-tiba orang tua karena kurangnya pemahaman agama berbeda pemahamannya. Nah, alhasil nggak nyambung. Ya. Nah, anak ini secara biologis memang anak orang tuanya, tetapi secara pendidikan anak ini adalah anak bersama. Ya, sehingga antara guru, antara sekolah dengan rumah itu harus kerja bareng. Nah, kalau pendidikan itu daya serap sekolah itu cuma 20%, rumah 40%, masjid lingkungan 40%. Lingkungan ini sekarang sudah diambil oleh dunia maya, internet. Betul. Lingkungan itu. Nah, kalau kita nggak kuat, misalkan cuma sekolah saja 20%, 80%, tentu si anak nih nggak akan bisa, nggak akan mampu sekolah. Makanya harus berkolaborasi antara sekolah dan rumah. Iya. Oke, ini mungkin ya karena waktu kita Pak ya. Ini yang terakhir. Oke, kita di masa pandemik ini ya, di mana pendidikan kita seperti mandek. Iya. Nah, ini gimana mensiasati karena tadi dari visi misi kemudian kebijakan yang sudah diberikan oleh pengurus yayasan. Namun qadarullah kita mendapatkan wabah yang sedang terjadi di baik negeri kita maupun negeri yang lain, sehingga pendidikan kita yang seharusnya bisa bertatap muka dan sebagainya kita sekarang pun melalui online, sehingga mungkin tidak semua orang bisa online. Artinya banyak kendala yang terjadi. Nah, pasti di sini banyak kendala-kendala yang ditemui oleh mau untuk mewujudkan tadi tujuan tadi. Iya, betul, sangat benar sekali. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dia diajarkan oleh kakekku Nabi sallallahu alaihi wasallam doa wa qini syarra ma qadait. Dan berilah aku lindungilah aku dari qada yang buruk yang sudah engkau tetapkan. Itu diajarkan pada saat kunut salat witir. Ya. Jadi ini bagus juga diajarkan kepada anak-anak kita.
supaya mereka di pada sholat witirnya itu menutup dengan doa kunut witir. Ya Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afawid wa tawalni fiman tawalid wa barik fima atait wa qini syarra ma qadait. Jadi lindungilah aku dari kodok yang jelek yang sudah engkau tetapkan. Ini salah satunya seperti ini. Bala pandemi ini tentunya ini memang benar-benar meluluh lantakkan semua sisi itu, semua lini kehidupan, termasuk juga sekolah. Di awal pandemi itu di Maret sampai Juni ya memang kelimpungan karena kita tidak ada persiapan. Daring itu seperti apa sih? Nah, jadi baik dari sisi sekolahnya, dari sisi gurunya, dari sisi rumahnya benar-benar nggak siap. Nah, tentunya karena kita ada sebuah SOP yang harus ditetapkan. Jadi setiap kali kegiatan itu harus dievaluasi sehingga pada tahun pelajaran baru di Juli itu udah agak sedikit stabil lah. Jadi materi-materi itu di upload di Google Classroom. Nanti si anak itu tinggal mengklik pelajaran-pelajaran dan waktunya itu dibatasi selama 2x24 jam. Jadi si anak pasti seperti itu. Nah, adapun kalau untuk yang boarding pesantren sekarang alhamdulillah sudah masuk. Nanti hari Ahad ini adalah gelombang keempat. Kalau pesantren itu memang diberi kebebasan karena ada SKB dari 3 menteri itu untuk kepesantrenan dibolehkan karena mereka itu ketika sudah di dalam ini tidak keluar lagi, tidak in out gitu ya, lebih terkondisif tentunya dengan SOP yang sudah ditentukan oleh gugus COVID yang ada di daerah tersebut. Jadi anak itu begitu masuk maka kita karantina selama 14 hari. Ketika clear tidak ada masalah, ini anak udah clear, baru boleh masuk santri yang lain, dipisahkan. 14 hari juga harus dikarantina. Mereka berkumpul dibatasi, di masjid juga dibatasi. Kemudian semua sampai 14 hari clear. Setelah ini clear 14 hari mungkin ini boleh digabung. Baru boleh digabung. Tetap protokol kesehatan kita laksanakan, cuma tidak seketat sebagaimana di awal. Nanti gelombang 3 dan seterusnya. Sekarang santrinya sudah masuk itu sekitar 680. Mungkin nanti kita perkirakan ini yang masuk sekitar 900 lah total semua. Dari penerimaan tahun ini 900. Bukan, yang sudah masuk kembali ke pesantren. Kembali ke pesantren. Nah, adapun untuk sekolah yang full day, kita sudah sebenarnya mau mengajukan lah kalau gitu kita nggak belajar di kelas tapi di masjid gitu ya, untuk anak-anak menghafal Quran. Tidak dibolehkan sama dinas. Gitu. Apabila ketahuan maka konsekuensinya nanti bisa izinnya dicabut. Nah, tentu kan ini mudarat yang lebih besar ketika kita harus memaksakan anak-anak ini datang ke sekolah. Nah, seperti itu. Jadi memang belum ada izin dari dinas pendidikan. Jadi jadi anak-anak yang full day ataupun yang pulang dari sekolah, ini rencana ke depan itu kira-kira bagaimana? Kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Yang jelas kita menunggu dari pemerintah, yakni Dinas Pendidikan Kota Batam. Mudah-mudahan kalau Januari ini bisa masuk ya, dengan tentunya persiapan kita di internal sudah melaksanakan secara maksimal, disinfektan, kemudian tempat-tempat jaga jarak, kemudian pengaturan one in one off. Jadi one in misalkan karena kelas itu tidak boleh diisi penuh. Jadi misalkan anak kelas 1 dia ada 30 orang. 15 orang masuk Senin. Yang 15 orang lagi nanti masuk Selasa. Baru jadi situ one in one off. Untuk tetap protokol itu tetap kita laksanakan gitu. Istilahnya ikhtiarnya itu harus maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Sebenarnya ini masih banyak, cuma memang waktunya sangat panjang gitu. Betul. Baiklah, terima kasih Pak Rizal yang sudah bersedia hadir pada kesempatan puasa hari ini. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan pencerahan kepada pemirsa sekalian sampai kemana arah daripada dakwah daripada
Yayasan Al-Kahfi ini, kemudian juga pendidikan yang ada di lingkungan Al-Kahfi, utamanya wali murid yang mungkin saat ini juga merasa was-was sampai kapan sekolah kan begini. Saya boleh minta 2 menit? Ya, silakan. Jadi Yayasan Al-Kahfi ini ada 3 tahap pembangunan yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah tahap pertama itu dititik beratkan pada pengembangan pendidikan, terutama pendidikan diniyah, tahfizul Quran dan bahasa Arab, serta ditopang oleh kemampuan bahasa Inggris dan IT dengan tetap terintegrasi pada program pendidikan. Nah, ini sudah sedang berlangsung, sedang berjalan, Pak, ya? Dan kita sedang evaluasi. Beberapa santri murid kita pun sudah pernah mengikuti kejuaraan nasional, internasional. Kalau kayak di Al-Kahfi Islamic School itu kejuaraan misalkan matematika di Vietnam itu sudah kita ikutkan. Kemudian lulusannya pun sudah tersebar, ada di UI, ada di UGM, kemudian ada di ITS, kemudian ada Universitas Teknik Yogyakarta, kemudian ada di Andalas, tersebar. Mereka itu program peminat dari peminatan ataupun dari prestasi atau dari tidak dari tes prestasi, prestasi akademik. Ya, akademik. Kemudian tahap 2 dititik beratkan pada peningkatan kesejahteraan guru dan dai serta pegawai yang serta memantapkan hasil pengembangan tahap pertama. Jadi sekarang ini kita sedang berupaya mengadakan menekan divisi ekonomi untuk bisa menghasilkan yang nanti hasilnya itu akan dikembalikan kepada kesejahteraan guru dan pegawai. Jadi di kita ini memang kita tidak bisa memberikan gaji lebih ya, tetapi kebutuhan pangan, papan, kemudian sandang, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan yang kita jamin. Gitu. Jadi tidak ada guru yang tidak makan atau kurang makan. Jadi kurang makan kita selalu buka, tolong kasih tahu, dan kerahasiaan kepribadian Anda kita akan tutupi gitu. Kita akan bantu. Begitu juga dengan kebutuhan papan, dengan pakaian, kemudian dengan kesehatan, kemudian juga dengan pendidikan. Nah, itu kita jamin supaya mereka bisa fokus dalam mentransfer ilmu kepada murid-muridnya. Kemudian yang tahap ketiga, dengan yang tahap kedua tadi di samping menggerakkan kesejahteraan guru dan dai dan pegawai sambil memantapkan hasil pengembangan pertama, tahap ketiganya itu adalah dititik beratkan pada pemeliharaan tahap 1 dan 2, kemudian membangun perekonomian umat. Jadi kita bercita-cita Al-Kahfi ini banyak komunitasnya. Kalau bisa dia ini uang itu beredar di antara kita saja gitu. Misalkan Al-Kahfi ada usaha, maka ada wali murid mungkin konsinyasi sama kita, ataupun yang belum misalkan terimbas oleh PHK bisa bekerja sama kita untuk bisa menghidup saling membantu lah gitu. Itu yang kita nanti di tahap ketiga. Kemudian yang terakhir adalah bahwa di Al-Kahfi ini ada budaya kerja. Jadi ada budaya kerja. Yang pertama adalah keikhlasan dan kejujuran. Ada budaya kerjanya, keikhlasan dan kejujuran. Nanti dalilnya itu nggak cukup waktunya. Kemudian kepemimpinan, keteladanan, keikhlasan. Nggak cukup ikhlas, dia harus jujur. Kadang ada orang ikhlas tapi dia kurang jujur. Nah, ini ikhlas jujur. Kemudian yang kedua kepemimpinan dan keteladanan. Dia pemimpin tapi tidak bisa memberikan keteladanan. Nah, yang ketiga adalah kerja jelas dan kerja tuntas. Ada kerja jelas, orang kerjanya jelas, kerja ini. Tapi nggak tuntas. Tapi tidak tuntas. Kemudian yang keempat kepedulian dan tanggung jawab. Dia peduli, dia tanggung jawab. Dan kemudian yang kelima adalah komitmen dan konsisten. Nah, ini budaya yang nanti insya Allah secara bertahap kita akan sosialisasikan. Mudah-mudahan ini adalah bentuk ikhtiar dalam menyusun strategi rencana dan strategi pengembangan Yayasan Al-Kahfi ke depannya. Setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah, itulah bincang-bincang kita ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan harapan dan tujuan bisa tercapai insyaallah dengan mengharapkan dengan arahan ataupun dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baiklah, demikian saja podcast kita. Terima kasih jazakallahu khairan atas kehadiran Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.